kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin. Nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat. Nikmat panjang umur, sehat walafiat Allah sempurnakan dengan akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah manakala kita untuk kesekian kalinya masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ketemu dengan bulan-bulan mulia. Kapanpun kita taat bernilai pahala, tapi pahalanya akan menjadi lebih besar ketika kita taat di bulan-bulan mulia. Dimanapun kita taat pasti akan melahirkan pahala, tapi ketika kita taat di tempat-tempat yang mulia, maka pahala yang Allah janjikan kepada kita lebih besar. Sekarang kita ada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Itu artinya nggak lama lagi kita akan ketemu salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulhijjah. Dzulqa'dah mulia, Dzulhijjah mulia, Muharram mulia, Rajab juga mulia. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sampai kita ini berbuat zalim sama diri kita sendiri manakala kita diberi kesempatan untuk kesekian kalinya oleh Allah Subhanahu wa taala ketemu bulan-bulan mulia. Kenapa kok dikatakan zalim sama dirinya sendiri? Jelas. Ketika kita diberi kesempatan oleh Allah ketemu bulan mulia, itu artinya kita semakin dekat dengan surga. Amal dikit, pahalanya besar. Kalau kita ketemu dengan bulan mulia, kalau bisa selamat kenapa cari celaka? Itu berarti bunuh diri. Dan bukankah bunuh diri adalah termasuk zalim sama dirinya sendiri? Karena itu ada banyak amalan sebetulnya yang bisa kita lakukan dalam rangka dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dalam rangka memuliakan syiar-syiarnya Allah termasuk bulan Dzulhijjah. Ada banyak amalan. Tapi untuk pertemuan kali ini ingin saya bahas tentang amalan yang paling afdal. Ma min ayyamin afdalu indallah min hadhil ayyamil 'ashr. Tidak ada hari yang lebih afdal di sisi Allah lebih daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam min 'amalin yauman nahar ahabba ila Allah min iraqatid dam." Amalan yang paling afdal pada hari lebaran 10 Dzulhijjah itu adalah tumpahnya darah hewan kurban kita. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa asy'ariha wa aghlafiha. Dan hewan kurban yang kita cincang-cincang dagingnya, yang kita sembelih, yang kita kuliti, yang kita bakar jadi sate, yang kita rebus jadi gulai masuk ke dalam perut, nanti di hari kiamat semuanya akan kembali menjadi utuh. Mulai ujung tanduk sampai ujung kaki kembali menjadi utuh. Kanat lahu hijaban minan nar, menjadi hijab buat dirinya daripada api neraka. Wa inna damaha la yaqa' illa Allah bimakan qabla an yaqa' al-ard. Dan darah yang menetes belum jatuh ke tanah, pahalanya udah lebih dulu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa tayyibu biha nafsan, kalau kurban yang ikhlas, kalau kurban yang lapang. Jangan kurban tapi kemudian dipikiri, jangan kurban kemudian kita ngeman-ngeman. Gak ada. Bagaimana mungkin kita ngeman-ngeman sesuatu yang kalau kita meninggal dunia justru masih manfaat sama kita? Bagaimana mungkin kita ngeman-ngeman sesuatu yang nanti di jembatan Sirat akan menjadi kendaraan buat kita? Ngeman-ngeman itu adalah ketika kita meninggal hartanya kita jadi hisab, itu eman-eman. Bukan eman-eman ketika kita meninggal justru ngasih manfaat. Jangan merasa sayang terhadap sesuatu yang kapan kita meninggal justru itu memberikan manfaat kepada kita. Sayanglah kita, menyesallah kita, eman kalau kita kapan meninggal
justru ada harta yang tersisa yang tidak kita gunakan fisabilillah khair, ada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kurban adalah merupakan salah satu bentuk ketaatan kita dalam rangka mensyukuri nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita. Hal pertama yang ingin saya bahas, yang pertama adalah hukum kurban. Hukum kurban ada kalanya sunnah kifayah. Kapan sunnah kifayah? Hukum kurban menjadi sunnah kifayah jika ada di antara anggota keluarga kita ini yang mampu selain kita untuk berkurban, tapi nggak kurban, kita yang kurban. Saya mampu kurban, misal istri saya mampu kurban, anak saya juga mampu kurban. Tapi istri nggak kurban, anak nggak kurban, yang kurban siapa? Saya. Maka gugur tuntutan kemakruhan bagi yang lain. Anak karena mampu kurban tapi nggak kurban kan seharusnya makruh, tapi karena saya mewakili, gugur kemakruhan bagi mereka. Istri mampu kurban, nggak kurban, gara-gara saya kurban nggak kena makruhnya. Sama seperti kalau kita sholat jenazah, cuman bedanya kalau kurban sunnah kifayah, kalau sholat jenazah fardu kifayah. Gara-gara ada yang sholat jenazah, yang nggak sholat jenazah gugur dosa karena fardu kifayah. Kalau sunnah kifayah gugur kemakruhannya, gugur kemakruhannya. Hanya saja siapa, kalau misal saya tok yang kurban, anak mampu kurban nggak kurban, istri mampu kurban nggak kurban, yang dapat pahalanya siapa? Dua pendapat. Ada yang berpendapat ya, yang kurban tok yang dapat pahala. Adapun yang lain nggak dapat. Tapi Al-Imam Ar-Ramli berpendapat hasalat thawab lil jami'. Semuanya mendapatkan pahala. Gara-gara saya kurban, anak istri juga dapat cipratan pahalanya. Khilaf antara ulama. Apalagi misal kalau saya misalnya nyembelih kurban, atas nama kurban ini atas nama saya tok, tapi saya niatkan pahalanya untuk orang lain. Saya niatkan pahalanya untuk orang lain. Bagaimana? Kalau diniatkan pahalanya untuk orang lain, maka dibahas oleh ulama. Al-Imam Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah mengatakan kalau orang lain itu sudah meninggal boleh. Saya kurban, ya Allah, sebagaimana Engkau berikan pahalanya kepada saya, berikan pahalanya kepada kakek saya, kepada nenek saya, kepada fulan, kepada fulan, kepada fulan. Meninggal mereka semua yang saya sebut, dapat pahalanya. Mereka dapat pahalanya. Kalau masih hidup, pendapat Al-Imam bin Hajar nggak boleh. Urusannya diwi-diwi kalau si urip, kalau masih hidup. Tapi ada pendapat mengatakan boleh. Ini menghadiahkan pahala ya, bukan mengatasnamakan. Yang kita bahas kurban ini atas namanya saya, cuman pahalanya saya atasnamakan orang lain. Saya mengisyrok, menggabungkan orang lain dalam pahalanya, atas namanya saya tahu. Kalau masih hidup, Ibn Hajar berpendapat nggak sah. Kalau mayit boleh. Tapi ada pendapat mau masih hidup, mau sudah meninggal boleh. Beda halnya kalau kita kurban mengatasnamakan orang lain, bukan pahalanya. Saya kurban, saya beli kambing, saya atasnamakan bukan untuk saya. Misal saya tahun ini kurban atas nama istri. Gimana hukumnya? Saya tidak boleh kurban di atas namakan orang lain, yang mana orang lain itu bukan keluarga saya, orang yang saya nafkahi, bukan anak saya, bukan istri saya, orang lain. Kalau saya nggak dapat izin dari dia, nggak boleh. Saya harus minta izin. Misal fulan ini bukan orang yang saya nafkahi, saya ingin memberikan dia kambing, saya kurbankan atas nama dia. Gimana? Saya harus minta izin sama dia, boleh nggak? Tapi kalau suami kurban di atas namakan istri, walaupun nggak pernah minta izin kepada istri, boleh. Bapak atau ibu beli kambing diniatkan atas nama anak, boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau orang lain bukan siapa-siapa harus minta izin. Nah kalau sudah meninggal,
kalau sudah meninggal, asal kita pernah mendapatkan wasiat dulu ketika dia hidup sama kita, boleh. Misal kakek saya dulu pernah ngomong, Fahmi, kapan inti mampu kurban, inti sudah pernah kurban, kok takbir kurban lagi? Jangan lupa anak. Iya. Inti kalau mampu kurban, kurban sekali-kali atas namakan saya, kakekmu misalnya. Saya ingat, oh alhamdulillah saya punya rezeki, saya mau kurban, saya sudah pernah kurban, sekarang kurban lagi. Saya ingatin kakek, boleh. Kenapa? Dulu ketika hidup saya dapat wasiat. Tapi ada khilaf yang berpendapat walaupun gak dapat wasiat boleh. Saya nggak pernah dapat wasiat dari kakek, tahu-tahu dapat rezeki, ya sudah saya kurban atas nama kakek. Bukan pahalanya ya, atas namanya kakek, wis total sudah. Saya cuma gondo duit di situ dong. Saya balikin kambing untuk kurbannya kakek. Sementara sudah meninggal. Kalau nggak dapat wasiat nggak boleh. Pendapat muktamad. Tapi ada pendapat yang mengatakan disamakan dengan sedekah. Kita sedekah biasa. Di atas namakan orang sudah meninggal, kan boleh. Nah, ini disamakan begitu. Hukum kurban sunnah kifayah. Ada kalanya hukum kurban itu adalah sunnah ain muakkadah. Sunnah secara individual yang sangat ditekankan oleh syariat. Sunnah muakkadah. Kenapa kok muakkadah? Kan ada ghairu muakkadah, ada sunnah muakkadah. Kurban termasuk sunnah muakkadah. Kenapa? Seumur hidup Rasulullah nggak pernah kurban. Seumur hidup Rasulullah SAW nggak pernah kurban. Ada beberapa amalan, ibadah, ketaatan bagi Rasulullah SAW wajib, buat kita sunnah. Di antaranya kurban, termasuk tahajud, termasuk sholat duha, termasuk bersiwak, termasuk qiraatul Quran. Buat kita sunnah, tapi buat Rasul SAW wajib. Kurban juga begitu. Malah dalam mazhab Hanafi dikatakan kurban itu hukumnya wajib. Kalau kita kan sunnah mazhab Syafi'i, kalau mazhab Hanafi wajib kurban. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrubanna musallana." Barang siapa yang mampu kurban tapi nggak mau kurban, jangan masuk ke masjidku. Sholat cari tempat lain. Mau masuk masjid, pulang ke rumah. Karena ada ancaman keras dari Nabi SAW. Maka dalam mazhab Hanafi dikatakan kurban hukumnya wajib. Kita mazhab Syafi'i hukum kurban adalah sunnah muakkadah. Kapan kita dikatakan sunnah muakkadah? Baligh, berakal dan mampu. Kategori mampu itu bukan berarti kaya sesuai dengan ada yang dalam benaknya kita, oh mampu disugi. Enggak, mampu dalam urusan kurban ini adalah mereka yang punya kelebihan harta setelah kebutuhan pokok, kebutuhan primer dirinya dan keluarga yang dia nafkahi. Mulai dari malam Id, malam Lebaran, malam takbiran sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Sudah kita penuhi kebutuhan mereka, anak istri, orang-orang kita nafkahi. Kok ada kelebihan harta? Berapa? 3 juta. Oh, cukup beli kambing. Kalau cukup beli kambing, berarti dia terkategorikan orang yang terkena hukum atau tuntutan sunnah ain muakkadah. Imam Syafi'i nggak senang ketemu orang yang mampu kurban tapi nggak mau kurban. Imam Syafi'i nggak senang, makanya beliau memakruhkan. Ada kalanya hukum kurban menjadi wajib. Wajib itu bisa karena sebab nadar, bisa karena sebab ucapan ini kambing kurbannya saya. Itu menjadi wajib. Kalau nadar kita paham, ada orang sakit, nadar dia, kalau sampai Allah kasih saya sembuh, saya kurban. Sembuh, maka dia wajib kurban. Jelas. Ada bukan hanya nazar yang menyebabkan kurban itu menjadi wajib. Apa itu? Walaupun nggak nazar, hanya sekedar ucapan, saya jadikan kambing ini kurbannya saya, itu jadi wajib. Muktamad ini ya, muktamad. Saya beli kambing, jalan. Tengah jalan ada yang nyapa, Fahmi kambing, iya. Buat kurban, iya.
ini kambing kurbannya saya, jadi wajib, nggak boleh dimakan ya. Keluarga nggak boleh kasih, orang kaya, orang mampu ya, bukan orang kaya, orang mampu nggak boleh kasih. Semuanya total, mulai ujung tanduk sampai ujung kaki sedekah fakir miskin. Hanya saja ada khilaf. As-Sayyid Umar Al-Basri berpendapat kalau niatnya insya, bukan iqrar. Insya itu ya ada pertanyaan dijawab. Kalau seperti ini, selama dia menjawab tidak niat iqrar, hanya niat menjawab pertanyaan, Fahmi itu kambing buat apa? Ini kambing kurbannya saya, menjawab tok, maka tidak menjadi wajib. Sebagian ulama berpendapat ini boleh difatwakan lil awam. Tapi sekarang kita tahu, mungkin kita selama ini pernah ditanya orang jawabannya begitu, ini kambing kurbannya saya. Untuk ke depan jangan gitu kalau jawab. Kata ulama, kalau jawab ini kambing saya sembelih tanggal 10. Kambing yang disembelih tanggal 10 belum tentu kurban. Ya warung sate juga nyembelih tanggal 10. Tidak menjadi wajib, jelas sunnah ini sudah. Nah, jadi bukan hanya karena sebab nazar, tapi juga bisa karena sebab ucapan walaupun nggak diniati. Loh, saya itu cuma niatnya jawab, nggak niat iqrar. Mu'tamad tetap jatuh yang wajib. Mu'tamad tetap jatuh sebagai kurban wajib. Tapi As-Sayyid Umar Al-Basri berpendapat tidak menjadi wajib jika niatnya menjawab. Walaupun Al-Habib Abdullah bin Husain bin Fiqih berpendapat tetap jatuhnya wajib. Alhasil khilaf. Untuk masa lalu kita pakai khilaf, tapi untuk masa depan ya kita akan tahu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Nah, kita sekarang tahu. Berarti sebagai bentuk tanggung jawab ilmu yang Allah berikan nikmat tersebut kepada kita, ya kita harus beda dengan masa lalunya kita. Kalau kemarin kita nggak tahu sembrono, sekarang jangan lagi sembrono. Kriteria hewan kurban kalau nggak onta, sapi ya kambing. Tapi dalam mazhab Ibn Abbas boleh kurban walaupun dengan unggas, ayam, bebek boleh. Begitu juga dengan akikoh, tapi khusus bagi yang nggak mampu. Nabung gagal. Kepingin kurban gagal terus nabung, ada aja keperluan. Mosok nggak berhasil. Beli ayam, kurbankan. Cuman jangan titip panitia, ngerepoti. Potong sendiri, sebagian berikan fakir miskin, sebagian lagi dimakan nggak apa-apa. Tapi jangan diniati terus-terusan. Tiap tahun, ayam dong. Jangan. Kalau pas nggak takdir, ayam. Kalau pas takdir, ya kambing. Azimu duhayakum fa inna ala sirat matayakum. Cari kurban itu kurban yang gede. Nanti di akhirat itu menjadi kendaraannya kamu ketika kamu meniti jembatan sirat. Orang sekarang cari mobil yang paling bagus, giliran kurban cari yang murah. Padahal bukan mobilnya yang ngasih manfaat nanti di akhirat. Bukan nih. Orang sekarang bingung gimana caranya dia bangun rumah, nggak pernah bingung gimana caranya dia bangun kuburnya. Orang bingung memperluas rumah, nggak pernah bingung gimana caranya kuburnya ini luas. Nah itu selagi ada kemampuan untuk beli kambing. Bagi yang nggak mampu, boleh kita ikut mazhab Ibn Abbas. Bukan hanya kurban, akikoh pun juga boleh kita ikut mazhabnya Ibn Abbas. Bagi yang nggak mampu timbangan 13. Karena termasuk amalan yang paling afdal tanggal 10 Dzulhijjah itu tumpahnya darah. Dan Nabi dalam satu riwayat mengatakan itu mutlak, tumpahnya darah. La Nabi nyebut itu adalah ba'ir, onta. Wala Nabi nyebut itu adalah baqarah, sapi. Wala Nabi nyebut itu adalah syah, kambing. Tumpahnya darah. Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala berpendapat boleh. Ini boleh. Saya bukan berfatwa. Saya menyampaikan ini apa yang ada di kitab. Tapi tidak berfatwa, hanya menyampaikan informasi. Nah, dan sebagian ulama mengatakan bagi orang yang ingin kurban tapi belum takdir, boleh disampaikan. Bukan niat ngenteng ya enggak. Bagi yang mampu enggak boleh kurban dengan ayam. Bagi yang tidak mampu timbang 14, belum tentu takdir tahun depan kita bisa kurban atau masih punya umur.
silahkan kurban dengan unggas. Kurban apa akikah? Boleh nggak belum akikah kurban dulu? Boleh nggak belum akikah kurban dulu? Nggak ada urusan. Belum akikah boleh kurban, belum kurban boleh akikah. Cuman kalau panjenengan tanya yang mana yang lebih afdol antara kurban sama akikah, lebih afdol kurban. Kenapa? Ada pendapat mengatakan wajib. Kalau akikah nggak ada yang berpendapat itu adalah wajib. Otomatis kurban lebih afdol dari akikah. Sekarang momennya momen kurban. Usahakan kurban, nanti nabung lagi akikah. Begitu seharusnya. Ini enggak, momen kurban akikah. Keliru. Emang kurban itu setahun sekali, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Iya, mulai tanggal 10, 11, 12, 13 itu tok waktu penyembelihan kurban. Lain dari itu nggak bisa kita niat kurban bulan Syawal, kita niat kurban bulan selain bulan Dzulhijjah. Tanggal 9 Arafah kita nyembelih itu lo nggak boleh, bukan kurban jatuhnya. 10, 11, 12, 13. Lah kalau akikah bebas, nggak ada ikatan waktu. Mumpung bulan Dzulhijjah kurban, mumpung punya duit, nabung lagi baru akikah. Begitu seharusnya. Nah, kecuali kalau kita mau ikut pendapatnya Imam Romli, kalau memang kita nggak mampu nih. Saya hanya punya uang beli kambing 1. Saya belum pernah kurban, saya belum pernah akikah. Saya niatin dua-duanya. Kambing 1. Ya niat kurban, ya niat akikah. Al-Imam Ar-Romli berpendapat mu'tamad ya. Ibn Hajar sama Imam Romli ini sama-sama mu'tamad. Cuma ulama Hadramut habaibna salaf lebih cenderung kepada Al-Imam Ibn Hajar. Karena beberapa hal panjang tadi bahasannya. Tapi Imam Romli, kalau Imam Nawawi sama Imam Rafi'i yang mu'tamad Imam Nawawi. Tapi kalau Al-Imam Ibn Hajar, Al-Imam Ar-Romli sama-sama mu'tamad, boleh difatwakan. Imam Romli berpendapat niat kurban dan akikah sekaligus dapat pahala keduanya. Hanya saja Al-Imam Ibn Hajar lam yahsul, dua-duanya nggak dapat. Walaupun dalam ibarat yang lain dikatakan salah satunya yang dapat, lam yahsul ghairu wahid, nggak dapat kecuali salah satunya. Tapi ada pendapat yang mengatakan Ibn Hajar nggak berpendapat begitu. Ibn Hajar berpendapat dua-duanya nggak dapat. Nggak bisa isyraq finiyah, menyekutukan niat itu nggak boleh. Ibn Hajar, Al-Imam Romli berpendapat boleh dua-duanya dapat, karena itu bagi yang tidak mampu ya sudah kurban dan akikah sekaligus. Tapi bagi yang mampu ya kurban sendiri, akikah sendiri. Akikah cuma seumur hidup sekali. Ya, jangan sampai nggak akikah. Nah, kemudian niat kurban. Niat kurban bagaimana? Tergantung status kurbannya. Kalau kurbannya kurban sunnah, maka niatnya menjadi wajib. Kapan niatnya? Boleh ketika beli diniati, boleh. Padahal kurbannya masih kapan? Ketika menyerahkan kepada panitia diniati, boleh. Ketika nyembelih baru niat, boleh. Jangan sampai sudah nyembelih baru niat, itu yang nggak boleh. Sama seperti sholat, Allahu Akbar, sholat isya misalnya. Oh iya ya, saya belum niat, tapi sholat isya niat, nggak bisa ulang. Sama. Boleh nggak kita niat pasrah kepada panitia sekaligus? Niatnya pasrah, nyembelihnya pasrah, membaginya juga pasrah, boleh, tidak ada masalah. Asal yang kita pasrahkan sudah mumayyiz. Belum balik nggak apa-apa, asal sudah masuk usia tamyiz, mandiri, bisa istinja sendiri, makan minum sendiri, bisa bedakan yang kanan, yang kiri, yang baik, yang buruk, diajak ngomong ngerti, ditanya bisa jawab, itu namanya tamyiz. Walaupun belum balik, boleh. Ya kalau bicara secara umum ya rata-rata bukan tamyiz lagi. Iya, sendiri anak ibu itu bisa, nggak ada masalah. Pasrah sudah niatnya, nyembelihnya, kemudian tafriqah, apa pembagian, diniatin semuanya. Nah, tapi kalau kurbannya kurban wajib karena nadar, ingat tadi saya bahas kurban itu menjadi wajib bisa karena nadar, bisa karena ucapan ini kambing kurban saya. Kalau wajibnya kurban karena nadar, maka nggak wajib niat sunnah. Kenapa? Karena nadar aqwa minan niyah. Karena nadar lebih kuat daripada niat. Janji sumpah pakai namanya Allah. Nah kalau niat kan nggak pakai sumpah gitu.
Nadar lebih kuat daripada niat. Karena itu kalau sudah nadar berarti nggak perlu niat, sunnah tapi lebih afdal. Cangkep sudah. Nadar ya, niat ya. Tapi kalau menjadi wajibnya itu kurban gara-gara ucapan, bukan nadar ini kurban kambingnya saya, tetap wajib niat. Tetap wajib niat. Baik. Kriteria hewan. Onta, sapi, kambing. Umur onta 5 tahun lebih. Sapi 2 tahun lebih. 24 bulan jalan. Nggak nunggu 3 tahun, 24 lebih sehari, 24 bulan lebih sehari cukup. Sapi ya, sapi. Kalau kambing tergantung kambing kacang apa kambing gibas. Kalau kambing gibas setahun lebih cukup. Boleh nggak kurang dari setahun? Boleh, asal pertama nggak kurang dari 6 bulan. Yang kedua sudah poel. Sudah poel. Kalau gibas setahun lebih. Kalau beli kambing gibas ini umurnya berapa? Setahun. Gak usah tanya ini sudah poel atau belum. Sehari cukup sudah. Kambing gibas ini umurnya sudah setahun setengah dan sudah cukup berarti. Tapi kalau ini umurnya berapa? 8 bulan. Gibas ya, gibas. 8 bulan. Sudah poel atau belum? Oh belum, nggak cukup. Karena itu yang jual harus belajar, yang kurban harus belajar, panitia harus belajar, yang nerima itu harus belajar. Jangan sampai gara-gara yang jual nggak belajar orang salah beli, nggak sah kurbannya. Apalagi niat nipu. Tutup untung di nopo ya. Umur belum cukup dibilang, oh sudah begini. Makanya dalam fikih kita tidak boleh serta-merta percaya dengan kabar dari belante. Ini umurnya berapa? Sekian. Nggak boleh langsung percaya kecuali kalau hewan tersebut lahir di tangan dia. Baru boleh kita percaya. Tapi kalau pedagang musiman kan kulak, atau kerjasama, dia nyediakan lahan, pelantik yang bawa kambing atau sapinya. Yang ditanya pas tepat bukan belantik yang punya lahan. Ini umurnya berapa? Oh ini umurnya sekian. Nggak boleh langsung percaya. Roto kondi umurnya 2 tahun. Oh, nggak lahir di tangannya dia kok. Sama seperti anaknya jenengan. Saya mau tahu umurnya berapa? Anaknya jenengan. Saya tahu umurnya berapa? Nggak tahu. Kenapa? Nggak lahir di tangannya saya. Mau bapaknya kadang lali. Nggak tahu. Ini umurnya berapa? Oh sekian. Nggak lahir di tangannya dia. Karena itu antisipasi. Ajak orang yang ngerti urusan seperti ini. Umurnya berapa ini? 2 tahun. Coba lihat betul 2 tahun. Dilihat. Ahlul khibrah itu namanya. Orang yang punya pengalaman. Orang yang punya pengalaman, ahlul khibrah. Walaupun nggak yakin, tapi yang paling penting ada dhon, dugaan kuat, sangkaan kuat. Ini cukup umur, baru beli. Begitu caranya. Lah kalau kita nggak tahu, yang tanya nggak tahu, yang ditanya juga nggak tahu, dari mana deh? Ya nggak bisa. Karena itu kalau kepingin antisipasi, ajak orang yang tahu atau cari belantik temenanan. Ini betul-betul lahir di tangannya dia. Cari orang lagi kayak wajah kayak yang betul-betul peternak, tanya, boleh kita percaya. Tapi pedagang musiman hati-hati, bukan saya ngomong pedagang musiman nggak sah, oh enggak hati-hati, hati-hati. Enggak. Nah, kalau kambing kacangan, kambing biasa, umur harus 2 tahun, nggak ada urusan sama poel. 2 tahun. Kurang dari 2 tahun poel tetap nggak cukup. Ini kadang-kadang orang salah kaprah. Kambing bukan kambing gibas yang ditanya, kambing kacangan, kambing biasa. Umurnya berapa? 1,5 tahun. Wis poel apa durung? Nggak ada urusan kalau kambing biasa, kambing kacangan 2 tahun. 2 tahun cukup, poel nggak poel. Kurang dari 2 tahun nggak cukup, poel nggak poel. Gitu. Ya. Saya mau tanya, kita ini dulu sholat belajar nggak? Caranya sholat belajar. Kita dulu wudu, asal wudu apa belajar? Kita nanti kalau ada haji, misalkan takdir haji, misalkan amin insyaallah. Manasik nggak? Kenapa belajar? Kurban tadi kamu belajarin kenapa? Sholat belajar, wudu belajar. Kapan takdir haji? Manasik. 3 kali datang manasik. Kurban kok kamu belajarin kenapa? Aneh. Bondo loh ada. Mau bondo rugi.
Ya nggak rugi total ya. Jadinya kalau kurban nggak sah, jadinya syatu lahmin, hanya jadi sedekah biasa. Tapi nggak dapat pahala kurban, bukan rugi total, itu rahmat-rahmatnya Allah. Cuman pertanyaannya, kita kan yang kita cari pahala kurban, kenapa nggak belajar? Kenapa nggak belajar? Sehingga kadang-kadang kalau ada sesuatu yang baru kita tahu, kok saya nggak pernah tahu? Atas belajar kok. Lah belajarnya baru, bagaimana mungkin tahunya sudah lama gitu? Kok saya baru tahu ya? Ya mesti apa? Yang baru masuk masjidnya baru kapan? Ngajinya baru kapan? Loh, yang lain begini, contoh nih. Kulit kurban tidak boleh dijadikan upah tukang jagal. Umum ini sudah ya. Al-Imam Al-Baihaqi dalam riwayat beliau, Rasulullah SAW bersabda, man ba'a jilda udhiyatihi fal udhiyata, orang yang menjual termasuk menjadikan upah kulit kurban, nggak ada kurban bagi dirinya, panitia tanggung jawab. Panitia tanggung jawab. Kurbannya orang gagal gara-gara dia nggak ngerti hidup di mana, nggak ngerti hidup di Papua, nggak ngerti. Jahil itu ada dua, ma'dzur sama ghair ma'dzur. Ada yang ditoleransi, ada yang tidak ditoleransi. Kalau kita hidup di Malang, rumah dekat dengan masjid, ustadz ada, yai ada, kenapa nggak tahu? Beda antara orang yang nggak mau belajar sama nggak ada kesempatan untuk belajar, beda. Orang di Papua muslimin di sana hidup minoritas, masjid nggak ada, apalagi ulama misalnya ke sana ngomong nggak tahu, ma'dzur, pantes. Nah kalau hidup di Malang ngomong nggak tahu, bukan nggak tahu, nggak mau tahu. Saya nggak sempat belajar, bukan nggak sempat, nggak cari kesempatan, tidak mengalokasikan waktu untuk belajar, nggak bisa. Siapapun yang kurban belajar, panitia harus belajar. Penting sebetulnya ini. Saya terus terang punya cita-cita, kepingin ngumpulkan takmir. Yang ngajar bukan saya, nggak apa-apa. Kalau saya mungkin orang masih ragu. Ngumpulkan takmir semua masjid, walaupun nggak semuanya, dari channel yang saya punya. Saya undang satu tokoh, misalkan ya, saya punya guru faham 4 madhab. Nah, saya hadirkan, kemudian silahkan tanya jawab. Sekali waktu bahas masalah kurban, sekali waktu bahas masalah zakat. Ini banyak salah kaprah, susah bener, no salah kaprah nih susah, apalagi yang ngasih tahu masih muda. Oh soro, iya soro, warek kapan, repot. Penting itu sebetulnya, penting itu sebetulnya. Salah yang kaprah itu lebih susah dibenarkan daripada kesalahan yang disadari itu kesalahannya. Karena salah kaprah orang anggap itu nggak salah, susah dikenceng, no itu susah. Nah, dan harus terbebas dari aib. Umur cukup, terbebas dari aib. Apa contohnya aib? Hamil. Kalau hewan kurban tadi itu hamil, pendapat Mu'tamad nggak cukup, pendapat Al-Imam Ibn Hajar nggak cukup. Tapi kalau hamilnya tidak membuat kambing atau sapi itu tambah kurus, tetap atau bahkan tambah gemuk, masih ada khilaf. Kalau kambing gara-gara hamil kok tambah kurus, nggak ada khilaf. Sepakat ulama mengatakan itu adalah aib, berarti yang kusulahman, mengurangi kuantitas daging. Tapi kalau gara-gara hamil nggak tambah kurus, tetap atau bahkan tambah gemuk, masih ada khilaf. Ibn Hajar tetap nggak bisa, tetap dikatakan aib. Tapi Asy-Syaikh Abu Makhramah berpendapat boleh, pokoknya tambah gemuk atau pancet, gara-gara hamil nggak tambah kurus, boleh dikurbankan. Aib, ya, hamil tetap dikatakan, aib. Aib yang kedua apa? Telinga terpotong. Kalau mazhab Syafi'i nggak sah. Tapi kalau mazhab Hanafi asal nggak lebih daripada sepertiga bagian telinganya, mazhab Hanafi sah. Tapi ingat, kalau kita ikut mazhab Hanafi berarti kita
waktu penyembelihannya juga ikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi penyembelihan tanggal 13 nggak boleh, maksimal tanggal 12. Bukan hanya mazhab Hanafi, Maliki, Hambali semua berpendapat waktu penyembelihan maksimal tanggal 12. Cuman Imam Syafi'i tok yang berpendapat boleh sampai tanggal 13. Dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis, Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Umar Syatiri menyebutkan di situ ada sih pendapat di dalam ulama Syafi'iyah sendiri yang mengatakan karena susahnya nyari hewan kurban yang sempurna telinganya, maka diperbolehkan untuk berkurban dengan hewan yang cuil telinganya. Di sini kita boleh ikut mazhab Hanafi atau tetap kekeh dengan mazhab kita, tapi karena susah memang nyari yang sempurna telinganya, ikut mazhab Syafi'i tapi ikut gol dhaifnya. Khilaf di antara ulama yang mana lebih afdal, ikut mazhab di luar mazhab Syafi'i tapi golnya gol gawi, pendapatnya pendapat kuat, ataukah ikut mazhab sendiri tapi golnya gol dhaif, pendapat lemah. Khilaf, ada yang mengatakan ikut di luar mazhab, kenapa? Golnya gawi di mazhab tersebut. Ada pendapat ikut tetap kekeh konsisten dengan mazhabnya dia walaupun ikut gol dhaif. Kenapa? Darurat. Dan kalau kita ikut mazhab di luar mazhab Syafi'i harus tahu syarat-syaratnya, jangan sampai kitanya talfiq. Talfiq itu mempermainkan mazhab. Intinya di situ, namanya talfiq, mempermainkan mazhab. Terbebas dari aib, hamil itu aib, telinga nggak sempurna itu aib, tanduk pecah bukan aib. Tanduk pecah bukan aib. Kenapa? Tanduk pecah tidak mengurangi kuantitas daging. Gatal sedikit saja, Mu'tamad mengatakan itu adalah aib. Iya, kalau kambingnya gudikan nggak cukup, walaupun sedikit. Mu'tamad ada pendapat kalau selama sedikit dan tidak mengurangi kuantitas daging tetap sah. Baik. Satu kambing itu lebih afdol daripada urunan untuk beli satu sapi. Jenengan punya uang 3 juta, urunan satu sapi bisa, beli satu kambing juga bisa. Yang mana lebih afdol? Satu kambing. Satu kambing lebih afdol. Kenapa? Karena darah yang mengucur. Nilai pahala dari kurban itu bukan dari banyaknya daging. Bukan. Terlepas ada khilaf ya, di Tuhfah pun juga dikatakan ada khilaf. Terlepas ada khilaf, cuman Mu'tamad enggak. Fadilahnya kita kurban bukan karena berapa kilo yang kita sedekahkan, bukan. Berapa banyak darah mengucur. Sapi satu tapi bertujuh. Sapi satu tapi bertujuh. Ya jelas lebih banyak kambing satu PDW. Lebih banyak darahnya itu yang lebih afdol. Loh, tapi kan fuqara wal masakin lebih senang kalau dikasih daging banyak. Iya. Ada pendapat yang mengatakan min haitsu kasratul lahm, dipandang dari sisi banyaknya daging, sapi lebih afdol daripada kambing. Tapi ikut Mu'tamad nggak bisa. Saya punya uang 3 juta, beli satu kambing daripada urunan sapi. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan bicara banyak sebetulnya. Saya mau tanya, mungkin panjenengan semerap. Secara medis, daging kambing sama daging sapi lebih sehat mana? Kambing lebih sehat. Susunya lebih sehat susu kambing. Dagingnya, buat apa ngasih daging sapi banyak tapi nggak sehat? Mending ngasih daging kambing tapi sehat. Rasulullah nggak pernah kurban kambing kecuali di atas namakan istrinya. Nggak pernah kurban sapi kecuali di atas namakan istrinya. Adapun beliau sendiri selalu kurban itu di kabshen dengan 2 kambing kibas. Saya contoh kedua, saya punya uang 21 juta, beli 7 kambing bisa, beli 1 sapi bisa, tetap 7 kambing lebih afdol daripada 1 sapi. Nah, terus kapan sapi lebih afdol daripada kambing ini? Kalau jenengan punya uang 3 juta bisa beli kambing, punya uang 21 juta beli sapi. Baru sapi lebih afdol. Kenapa? Samping satu
sama sapi satu. Ya jelas lebih afdol sapi satu. Darah lebih banyak, daging lebih banyak. Jelas ya. Tapi kalau jenengan punya uang 21 juta, 7 kambing apa 1 sapi? 7 kambing lebih afdol. 7 kambing lebih afdol. Nah, dan kambing gibas lebih afdol daripada kambing kacangan. Kenapa? Atyab, lebih atyab, lahamnya lebih baik. Pejantan lebih afdol daripada betina. Kenapa? Sama alasannya. Lebih bagus dagingnya pejantan daripada betina. Hanya saja betina itu lebih artop. Artop itu lebih basah, sehingga lebih mudah untuk empuk. Cuman kalau bicara lebih baik, tetap lebih baik daging dari kambing bejantan, hewan bejantan. Nah, yang gemuk ya jelas, yang gemuk lebih afdol daripada yang kurus. Gemuk tapi warnanya hitam, kurus tapi warnanya putih, yang gemuk. Kenapa? Bagi miskin melihat warna. Jelas ya. Nah, jadi jangan kita mengira bahwa kurban maslahatnya masalah fuqara masakin saja. Enggak. Kalaupun kita menimbang maslahatnya fuqara wal masakin, ingat bukan banyaknya. Terlepas ada khilaf seperti saya katakan tadi, tapi yang paling penting adalah baik dan kualitas daripada daging. Itu lebih penting daripada banyak tapi nggak baik. Nah, wallahu a'lam. Mungkin ada yang mau ditanyakan, insya Allah pertemuan yang akan datang akan saya lanjut. Kalau ada yang mau ditanyakan, 1-2 pertanyaan maksimal mungkin. Iya. Kurban dengan sistem arisan berarti utang namanya. Kurban nggak perlu utang. Haji itu rukun Islam, nggak perlu utang-utang. Apalagi kurban. Daripada arisan, nanti uang arisannya buat tabung sendiri. Arisan kurban nggak usah. Berapaan setiap bulan sekian ribu, senabung dewi ya. Mampu beli. Kenapa? Kalau arisan berarti jenengan punya utang. Kan begitu sistemnya arisan. Jenengan kurban, yakin utangnya lunas. Jangan-jangan kurban tapi nggak lunas utangnya, meninggal duluan. Mudah-mudahan panjang umur satu lafiat. Gimana? Kurban tapi punya utang. Nabi nggak mau nyolati orang yang punya utang. Mending mampu kurban, nggak mampu wis. Nggak usah utang, nggak usah arisan. Ada kadang-kadang orang 100 ribuan urunan beli 1 sapi atau beli 1 kambing. 100 ribuan. Orangnya banyak, ya nggak bisa. Itu namanya latihan kurban. Cuman mau sampai kapan kita latihan kurban terus itu? 1.000 pun tahu. Rokok itu larang timbangannya kurban. Setahun bisa. Mau sampai kapan? Latihan sama, latihan kurban bukan kurban itu. Jadi jangan diniati kurban. At-talabbus bil ibadatil fasidah haram. Sengaja mengerjakan ibadah yang rusak itu hukumnya haram. Tahu segini banyaknya orang 100 ribuan, terkumpul sekian juta beli sapi, diniati kurban, haram semuanya. Kenapa? Sengaja mengerjakan ibadah yang rusak. Jenengan nggak punya wudhu, sholat boleh? Nggak boleh. Kok tetap ngotot sholat? Ingat dia nggak punya wudhu, tetap sholat, haram hukumnya. Sengaja mengerjakan ibadah yang fasid, rusak. Sama, nggak boleh 100 ribuan ini jadi urunan untuk kurban. Lah kok tetap dipaksain diniati kurban? Nggak boleh. Tapi kalau latihan, wis ya, jangan niat kurban itu sedekah. Pokoknya momen kurban kita motong kambing, bagi-bagi, jangan diniati kurban. Ya nggak apa-apa, mau latihan. Nah, terakhir mungkin kalau ada, insya Allah kita ketemu hari Rabu yang akan datang, kita akan bahas lebih lanjut. Mudah-mudahan kasih panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Rabbana